perjalanan Anda yang luar biasa kan kemudian mengantarkan Anda ke bangku atau sebagai orang nomor 1 di Empat Lawang. Menjadi kepala daerah, ya kan? Menjadi kepala daerah, menjadi orang nomor 1. Tentu bebannya luar biasa, amanahnya luar biasa. Kalau dulu Anda tukang demo, boleh dibilang seperti itu, sekarang di demo. Ya, berkali-kali. Berkali-kali. Dan ternyata karena kepiawaiannya itu, ya boleh dibilang katam nih soal berorganisasi, maka Pak Jonci ini juga pandai, ya kalau saya melihatnya sebagai orang luar, pandai untuk merangkul semua stakeholder. Insya Allah. Dan kemudian Empat Lawang, mohon maaf ya, yang beberapa waktu yang lalu seringkali dikonotasikan dengan tempat yang kurang aman karena banyak begal, ya banyak begal. Sekarang sudah nggak kedengeran lagi. Nah, Pak Jonci, apa sih kiat-kiat menjadi orang nomor 1 di Empat Lawang? Kalau kiat jadi orang nomor 1 Lawang tentu punya strategi kan. Saya itu sudah 3 kali nyalon bupati. Baru yang di SK-kan menang 2018. Oleh Allah. Oleh Allah, oleh negara. Oleh negara. Ya. Kalau menang 2013 saya menang, Mbak Weni. Oh iya. Pilkada juga saya menang. KPUD sudah memutuskan saya jadi pemenang. Tapi karena ada permainan di MK, ada suap, MK memutar balik saya jadi dikalahkan. Iya. Tapi semua itu bagi saya yang terbaik, rencana Allah ya, yang harus saya syukuri. Mungkin ceritanya jadi lain kalau saya dilantik 2013. Betul. Jadi saya apa kiat-kiatnya jadi orang nomor 1? Pasti yang pertama untuk bisa jadi orang nomor 1 itu harus dekat dengan rakyat. Saya punya prinsip yang akan memenangkan pertarungan dalam pilkada itu orang yang paling banyak bersalaman dengan masyarakat, dengan rakyat. Orang yang paling banyak bersalaman dengan rakyat dan masyarakat. Itu yang akan memenangkan pertarungan. Uang penting, tapi bukan segala-galanya. Tanpa uang nggak bisa apa-apa kita kan, karena semua kegiatan ada cost politik ya. Betul. Tapi uang bukan yang nomor 1. Saya sudah membuktikan itu. Saya cukup dengan modal pas-pasan bisa mengalahkan incumbent tahun 2013. Bayangkan, saya hanya wakil ketua DPRD, melawan bupati, adiknya ketua DPRD, seluruh perangkat daerah, mulai dari sekda sampai dengan kades milik mereka. Hanya ada 1 kades yang ke saya, kades kampung saya, lain enggak. Tapi saya memenangkan pertarungan itu. 2 hal yang saya punya pada waktu itu. 1, isu yang kuat yang saya buat keliling. Kedua, saya siap capek datang dari rumah ke rumah, menyalami masyarakat, menyampaikan ini program saya, ini yang akan saya lakukan kalau jadi bupati. Alhamdulillah, saya berkeyakinan dengan 2 hal, saya memenangkan pertarungan. Pilkada 2013 saya menang, tapi di MK putusan KPUD dibatalkan, saya kalah. Akibatnya bupati kami yang lalu, Pak HBA dengan istrinya masuk penjara karena suap di MK tersebut. Jadi itu, kalau kita jadi kenapa bisa jadi orang nomor 1? Karena dekat dengan rakyat. Tanpa dekat dengan rakyat, nggak mungkin bisa jadi nomor 1. Oke. Dekat itu kan terjemahannya banyak ya? Banyak. Oke, jadi bersalaman, hadir secara fisik. Ya, bisa memahami apa yang mereka inginkan. Kemauan orang Empat Lawang atau masyarakat Empat Lawang itu apa terutama? Ini Mbak, kita masuk. Saya selalu saintifik. Sebelum maju, saya merumuskan, meriset, mensurvei apa yang diinginkan Empat Lawang kalau saya jadi bupati. Oke. Ternyata Mbak Weni, orang Pak Lawang itu kalau saya jadi bupati harapan pertamanya belum minta apa-apa, minta amankan Pak Lawang. Amankan Empat Lawang. 76% masyarakat responden memilih kalau Pak Jonci jadi bupati yang mereka harapkan Empat Lawang aman. Makanya kampanye saya pada waktu persiapan saya katakan kalau saya jadi bupati 6 bulan saya jadi bupati Pak Lawang harus aman. Kalau sampai 6 bulan saya jadi bupati Pak Lawang tidak aman, saya copot cukup, saya mundur dari bupati Pak Lawang. Oke. Itu orang mengatakan apa bisa? Sesuatu yang absurd mustahil pada waktu itu. Waktu debat kandidat yang dipindah ke Exelton Hotel di Palembang itu, itu ditanya oleh kompetitor saya. Konsepnya apa? Kok berani mengatakan 6 bulan jadi bupati, Pak Lawang aman? Saya katakan konsepnya sederhana. Pertama, pemimpinnya harus sama antara perkataan dengan perbuatan. Seia sekata. Seia sekata. Strong leader. Strong leader. Strong leader, penting sekali. Yang ketiga saya punya konsep yang namanya Pol PP Desa. Apa itu PP Desa? Saya jelaskan. Pol PP Desa itu sebuah polisi pamong praja di tingkat desa yang persyaratannya saya minta jangan karena ijazah, tapi hanya syaratnya kemampuan mengamankan desa tersebut. Kemudian jadi aparatur
pemerintah Kabupaten Palawang yang namanya Polisi Pamong Praja Desa, desa. Tugasnya mengamankan desa mereka. Siapa orangnya? Kita cari yang bisa mengamankan di kampung itu. Bahasa ini kita tunjuklah jawara-jawaranya itu. Kita tunjuk orang-orang yang selama ini buat onar di kampung itu, kita rangkul. Kita uang ke mereka, kita berikan gaji yang pantas untuk mereka sehingga mereka bisa hidup layak. Itulah bertanggung jawab. Tapi kalau tidak aman, dia bersiko. Kita berhentikan dan bahkan kalau dia jadi pelakunya, dia duluan yang kita penjara.